Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Zahwa dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 dengan dosen pengampu Ibu Wala. Dari artikel pengusaha keluhkan banyak regulasi yang tumpang tindih. Sejumlah asosiasi usaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Jawa Timur menilai banyak regulasi pemerintah yang tumpang tindih dan tidak realistis sehingga menyulitkan produk Indonesia untuk bersaing di pasar global. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia meminta pemerintah agar membenahi berbagai aturan yang memberatkan sektor industri yang juga menimbulkan biaya tinggi dan ketidakpastian usaha. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API Jatim berharap pemerintah melakukan relaksasi tarif listrik PLN atau memberikan diskon tarif untuk industri agar cash flow bisa terbantu. Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia Aprisindo mengharapkan pemerintah menghapus kembali ketentuan karantina pada impor bahan baku kulit karena hal itu sangat memberatkan, mengganggu kelancaran produksi serta menambah biaya lain. Ketua Himpunan Nelayan dan Pengusaha Perikanan atau HNPP Jatim mengeluhkan besarnya pungutan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yang mencapai angka 100 juta per kapal. Belum lagi PBB laut dan retribusi lelang atas objek hasil tangkap ikan. Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel merespon positif berbagai masukan tersebut. Ia meminta agar semua anggota DPR yang hadir bersamanya menjadikan hal ini sebagai agenda bahasan dengan kementerian terkait dalam rapat komisi yang akan dilaksanakan selanjutnya. Baik, untuk dari jurnalnya, menurut jurnal Penataan Regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, ini karya Arfan Faiz Muhlizi, untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini seperti regulasi yang tumpang tindih, atau yang berarti isu yang sama diatur oleh banyak undang-undang. Bahkan dalam satu kementerian terdapat beberapa peraturan untuk mengatur satu isu yang sama. Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas yang dilaksanakan 12 Januari 2017 menegaskan agar reformasi hukum tidak hanya menyentuh sektor hilir, tetapi juga sektor hulu terkait dengan pembenahan regulasi, prosedur, dan penataan regulasi yang harus menjadi prioritas reformasi hukum saat ini. Regulasi ini harus sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang sangat mengikat. Hal ini perlu dilakukan untuk membentuk sebuah pemerintahan yang baik. Setidaknya harus didukung oleh 3 faktor yang mesti ditangani secara baik, yaitu faktor dukungan politik, kualitas administrasi pemerintahan, dan kapasitas membuat, menerapkan, serta mengevaluasi kebijaksanaan. Salah satu hasil evaluasi kebijaksanaan pemerintah yang telah dilakukan adalah deregulasi perda melalui harmonisasi peraturan terhadap 3.143 perda guna meningkatkan daya saing industri, iklim investasi, ekspor, wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu melakukan penataan regulasi melalui 3 langkah, yaitu evaluasi seluruh peraturan undang-undang, penguatan pembentukan perundang-undangan, dan pembuatan database peraturan undang-undang yang terintegrasi. Pada 22 Maret 2021 tahun lalu, dengan dibentuknya Kementerian Investasi mungkin dapat mencerminkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi. Tapi belum jelas apakah kementerian ini akan mampu menjawab tumpang tindih regulasi yang selama ini menghambat investasi. Menurut Associate Research Center for Indonesian Policy Studies, Andre Supriyatna, untuk memastikan kelancaran arus investasi di Indonesia, perlu adanya perhatian khusus agar Kementerian Investasi tidak menciptakan tumpang tindih peraturan baru yang malah akan menghambat investasi, dan jenis investasi yang ditargetkan seharusnya adalah yang membawa atau mengembangkan pengetahuan dan teknologi baru di negara ini. Evaluasi undang-undang dirasa perlu untuk dilakukan, mengingat kualitas regulasi saat ini masih sangat rendah, yang ditandai dengan masih banyaknya tumpang tindih
antara peraturan perundang-undangan. Jumlah regulasi juga masih dirasa terlalu berlebihan, serta tidak semuanya berdaya guna dan berhasil guna. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.